Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama saking lapangan Minggiran Yogyakarta. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur semua, sering kita mendengar kata bersaksi. Nah, kalau kita akan membahas tentang bersaksi, maka kita beri kata kunci dulu pada saksi. Saksi itu adalah melihat langsung. Jadi kalau kita masih mendengar dan belum melihat, merasakan langsung, maka tidak atau belum bisa dikatakan bersaksi, tapi masih dikatakan dalam ranah percaya. Maka saya percaya, bukan saya bersaksi. Kalau bersaksi itu kita harus merasakan langsung, melihat langsung. Nah, kita diturunkan ke bumi ini adalah untuk bersaksi bahwa Tuhan itu Maha Esa. Nah, bagaimana kita bisa melihat adanya eksistensi Tuhan di dalam diri kita dan di alam semesta ini? Inilah yang harus kita cari agar kita bisa bersaksi bahwa oh, Tuhan itu ada. Kalau kita belum melihat, kita belum bisa merasakan sendiri kehadiran Tuhan, maka belum bisa disebut bersaksi, tapi hanya percaya karena turun-temurun dikatakan ada, Tuhan itu ada, turun-temurun, dan sudah kamu jangan banyak tanya, tapi percayalah, percayai, dan itu menjadi kebenaran yang absolut. Padahal kita sendiri diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita itu bersaksi bahwa Tuhan itu ada. Nah, disinilah kunci kata bersaksi. Kalau misalnya kita bersaksi tapi kita belum bisa merasakan kehadirannya, belum bisa melihat kehadirannya, maka bisa dikatakan kalau dalam sidang pengadilan itu saksi palsu. Jarene katanya. Karena apa? Kita sendiri belum bisa merasakan. Maka carilah dalam diri panjenengan sendiri, merasakan olah rasa. Maka kalau dalam ilmu kejawen itu selalu diutamakan ngudi rasa, ngaji rasa. Rasa itu berada di hati, hati itu dekat dengan jantung. Maka gunakan rasa panjenengan untuk merasakan kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Allah, merasakan kehadiran Sang Hyang Widi, Sang Pencipta. Dan kalau sudah kita bisa merasakan, laksanakan perintahnya. Jadi sederhana sekali bahwa perintah Tuhan, perintah Allah itu adalah bermanfaatlah bagi sesama. Sebarkanlah cinta kasih. Di agama manapun akan seperti itu. Di kepercayaan apapun, aliran apapun, sama. Cinta kasih berguna bagi sesama. Nah, bagaimana kita bisa berguna bagi sesama? Kita bisa menyebarkan cinta kasih kalau kita belum bisa merasakan kehadiran Tuhan atau Sang Pencipta dalam diri kita. Maka dari itu kita selalu ditanamkan move in dulu, kita koreksi diri dulu. Apa
apa yang kurang dalam diri kita? Kenapa kita masih belum bahagia? Kenapa kita masih belum nyaman? Kenapa kita masih belum bisa bersyukur? Kadang bersyukur itu hanya batas di ucapan, tapi tidak dalam hati, tidak dengan rasa. Nah, kalau cuma sekedar kata-kata yang terucap, itu artinya sampai sekarang masih eta etu, ela elu. Kita hanya mengikuti aja kebiasaan, tapi tidak memakai rasa. Maka jika penjenengan ingin bersaksi dan mengatakan bersaksi, artinya bersiaplah penjenengan untuk merasakan kehadiran Sang Pencipta dalam diri penjenengan. Dan ini falsafah Jawa juga. Kehidupan orang Jawa itu selalu merasakan kehadiran Tuhan atau Sang Pencipta yang tan kena kinaya ngopo tadi, atau Sang Hyang Toyo tadi, ke dalam perilakunya, sehingga perilakunya selalu menyebarkan cinta kasih, keseimbangan, keselarasan dengan alam, berguna bagi sesama. Nah, disinilah sedulur, maka mulai sekarang jadilah kita sebagai seorang saksi-saksi hidup yang sebenarnya, yang sudah merasakan kehadiran kekuatan gaib dari Tuhan, dari Sang Pencipta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Bagus Purnama, mohon maaf jika ada kesalahan. Selalu dukung channel saya dengan like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.